Assalamualaikum. Hai everyone, namaste. Halo semuanya. Ketemu lagi bersama saya Siti Rahmana. Bagi kalian yang belum mengikuti akun di bawah ini, silakan di follow Instagram Tinday21, YouTube channel di subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi yang ingin bertanya atau ingin komen bisa di kolom komentar di video bawah ini atau boleh juga dikirimkan via email tinday21@gmail.com. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi parlementer di Indonesia tahun 1950 hingga 1959. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 1 tentang disintegrasi bangsa. Nah, untuk bab 2 kita membahas tentang demokrasi parlementer ya. Seperti apa sih demokrasi parlementer yang terjadi di Indonesia? Tahukah kamu, pada tahun 1950 hingga 1959 disebut sebagai sistem demokrasi parlementer. Masa ini mengajarkan kita tentang semangat demokrasi untuk negara yang baru saja berdiri loh. Nah, mengingat hadirnya banyak partai politik saat itu, sehingga periode ini dikenal dengan zaman pemerintahan partai-partai. Ingatkah kamu, setelah pemerintah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan atau NKRI. Perubahan untuk pemerintahan juga diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar dari Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar tersebut membawa Indonesia memasuki gerbang demokrasi liberal, yaitu masa di mana banyaknya partai politik yang muncul dan mendominasi pemerintahan. Banyaknya partai politik atau sistem multipartai di Indonesia dilegalkan dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 dengan garis besar sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya dengan satu partai saja. 2. Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk mengukur kekuatan perjuangan. 3. Dengan adanya partai politik dan organisasi politik, mempermudah pemerintah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar beberapa partai berupa Masyumi, PSII, dan PNI. Dan ini adalah situasi pemilu pertama di Indonesia yang terjadi pada tahun 1955. Nah, pada era demokrasi liberal ini, Indonesia melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya. Pemilu ini dilaksanakan guna memilih anggota parlemen dan konstituante. Mereka diberi tugas untuk membentuk undang-undang dasar baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Ada banyak kekisruhan politik yang terjadi setelahnya, sehingga dikeluarkan dekrit presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit inilah yang mengakhiri masa demokrasi liberal yang kemudian digantikan dengan sistem demokrasi terpimpin. Oke, mari kita bahas secara singkat mengenai perkembangan politik masa demokrasi liberal.
1. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Sistem pemerintahan ini juga disebut demokrasi liberal. Salah satu cirinya adalah sering melakukan pergantian kabinet karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada dan tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, seperti apa sih perkembangan sistem kepartaian dan pemilihan umum? Nantikan di video part 2. Jangan sampai ketinggalan ya.